Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat para penonton di rumah. Di video kali ini, gue akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dengar sebelum pemasangan kaca film. By the way, gue kerja di perusahaan kaca film, Agni Central Motor, pemegang brand Miracle, Profilm, Spectrum, Indium, dan Iceberg. Jadi secara nggak langsung, video ini disponsori sama mereka ya. Tapi gue bakal sebias mungkin, tanpa ada unsur jualan sama sekali. Oke? Oke, pertanyaan pertama, kaca film itu apa sih? Jadi kaca film, nih, dia itu seperti lapisan plastik atau mika yang dilapiskan pada dalam kaca. Kaca bisa dalam mobil atau gedung. Nah, kegunaannya apa? Untuk menahan panas, privasi supaya orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam, dan proteksi atau keamanan. Keamanannya untuk apa? Jadi kalau misal kaca itu pecah, ada kaca film yang bisa menahan supaya kacanya tidak terlalu berhamburan lah ya guys. Berapa lama proses pemasangan kaca film untuk satu mobil? Oke, jadi untuk pemasangan kaca film dan pembongkaran itu paling cepat 2 jam ya guys ya. Itu tergantung dari kondisi kaca film yang sebelumnya yang akan kita bongkar. Tentunya kalau kaca film tersebut sudah bertahun-tahun, bahkan sampai leleh, tentu pembersihannya semakin lama. Kadang bisa lebih dari 2 jam, 3 jam atau 4 jam. Dan faktor kedua, dari ukuran. Ukuran mobil Agya dan dibanding dengan Alphard, tentu pasti beda proses pemasangannya. Karena kaca-kaca di mobil Alphard lebih panjang dan lebih banyak. Oke, next question. Kenapa kaca film ada yang mahal dan murah? Oke, tentunya perbedaan yang paling utama itu dari segi spesifikasi. Seberapa tinggi kaca film tersebut bisa menolak panas, menolak sinar UV, dan tingkat kegelapannya. Lalu yang kedua, itu bisa kita lihat dari keawetannya. Keawetannya itu dari mana? Dari kartu garansi yang diberikan oleh kaca film tersebut. Karena itu ada yang bergaransi 1 tahun, ada yang bergaransi 2 tahun, ada yang bergaransi 3 tahun, bahkan sampai ada yang bergaransi 8 tahun. Lalu yang ketiga, itu kita bisa lihat dari bahan dasar kaca film tersebut. Memang rata-rata bahan dasar kaca film dari polister, tetapi ada juga yang dilapisi metal, ada yang dilapisi keramik, dan ada yang dilapisi karbon. Lalu yang keempat, itu teknologi apa yang teraplikasikan dari kaca film tersebut. Banyak sih macam-macam teknologi yang bisa kita cari-cari dari kaca film tersebut. Ya, memang kaca film itu kelihatannya sederhana ya, dari luar kita melihatnya seperti plastik berwarna hitam atau silver. Tapi sebenarnya dalamnya itu complicated banget. Jadi kita harus hati-hati kita memilih kaca film yang seperti apa. Oke, next question. VLT, IRR, UVR, dan teaser. Apakah itu? Oke, 4 kata tadi adalah singkatan yang sering kita gunakan untuk menyebutkan spesifikasi dari kaca film. Dimulai dari VLT, yaitu Visible Light Transmittance, atau bisa disebut juga seberapa banyak cahaya yang bisa masuk. Semakin rendah persenan dari VLT tersebut, maka tandanya kaca film tersebut semakin gelap. Ya, lanjut ke IRR atau infrared rejection. Itu sinar radiasi hawa panas dari matahari atau biasa kita sebut infrared. Mungkin kalau kalian tahu atau pernah coba terapi infrared, itu kan ada lampu berwarna merah. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Dia lampunya bisa memancarkan hawa panas. Semakin tinggi infrared rejection, tandanya kaca film tersebut semakin bagus untuk menolak panas. Singkatan selanjutnya adalah UVR atau ultraviolet rejection. Jadi ini adalah persentase penolakan sinar ultraviolet dari radiasi matahari. Sinar ultraviolet ini apa? Sinar ini yang biasanya bikin kulit kita menyengat. Nah, dari kulit hitam menyengat itu kadang bisa menimbulkan fleks hitam. Fleks hitam ini kalau dibiarkan lama-lama kadang bisa menjadi kanker kulit. Selain itu, kalau kita terlalu sering melihat sinar ultraviolet ini secara langsung, bisa menyebabkan mata katarak juga. Memang kalau waktu pagi hari, kita dianjurkan untuk berjemur di matahari ya guys ya. Karena itu untuk mencari vitamin D. Tapi ketika udah mulai siang, panas-panasnya, di puncaknya, jam 12 ke atas, itu sinar UV bisa menyakitkan kita. Seperti itu. Lalu TSER. Ya, TSER kepanjangan dari Total Solar Energy Rejected. Itu adalah indikator seberapa kuat kaca film tersebut dalam menolak sinar energi. TSR ini dihitung dari apa? Dia dihitung berdasarkan gabungan dari VLT, UVR, dan IRR. Maka dia bergabung akan menjadi total solar energy rejected tersebut. Semakin tinggi tentunya juga semakin bagus dalam menolak
sinar energi matahari. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dengar ketika gue bekerja di perusahaan kaca film. Semoga di video ini bisa menambah wawasan kalian ya. Sekian, sampai ketemu di video gue selanjutnya.